أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، تحية من عند الله، تحية السلام. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما yang terhormat Bapak Mr. Syamsul Hadi SD, SPD, MMMBD selaku Walidi Assurance of Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Mr. Dr. Habib Korali SPD, yang saya hormati seluruh jajaran staf dan seluruh para dewan guru pendidik dan tenaga pendidikan, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini dalam keadaan sihat wal afiat. Patutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia. Sudah bersyukur hari ini? Salawat beserta salam kita juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, atas dakwah beliau mensyiarkan agama Islam sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Anak-anak sekalian, kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih kita harus memperingati? Agar kita tidak lupa siapa yang dulu telah mensyiarkan agama Islam. Mari kita renungkan bersama-sama, kita ingat bersama-sama, lalu kita implementasikan semua yang sudah Rasul ajarkan kepada kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mari bersolawat bersama-sama kita. Seluruh permohonan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang baru itu materi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri kalian, yaitu seorang rasul yang diutus sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri kaum yang Rasul kita diutus pada menjadi uswatun. Salah satunya karena beliau memiliki 4 sifat wajib bagi Rasul. Ada yang tahu? Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, suci, amanah, tabligh. Itulah mengapa Rasulullah SAW disebut sebagai uswatun. Beliau memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang sangat jujur. Salah satunya saat berdagang, beliau berdagang tidak pernah mengurangi jumlah timbangan, tidak pernah mengkorupsi. Sampai orang kaum Quraisy mengaguminya. Nabi Muhammad ini orangnya sangat jujur. Sampai beliau diberi gelar sama orang sana yaitu Al-Amin. Kemudian dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan dalam waktu. Beliau diceritakannya kepada para sahabat serta termasuk orang kafir. Respon orang kafir mereka tidak percaya dan menertawakan. Tapi ada satu sahabat Rasul yang pertama kali percaya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Abu Bakar ini adalah orang yang sangat jujur. Sampai Abu Bakar bilang apa? As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita menyisipkan. Kemudian sifat yang kedua tadi amanah. Amanah apa punya? Untuk beliau saat berdagang dengan Siti Khadijah, saat Rasulullah mengelola pesanan, mengelola keuntungan, beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit demi sedikit. Beliau tidak pernah membuat harga yang dibuat kuat atau memanfaat atau menolak. Beliau tidak seperti itu. Karena beliau memiliki sifat yang ketiga apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Rasulullah SAW saat di Bukit Safa ingin menyampaikan dakwah Allah dakwah Islam, menyerukan agama tauhid. Saat itu di sana berkumpul orang-orang kaum Quraisy. Rasulullah sebelum menyampaikan itu sudah mengetahui bagaimana rasanya, tetapi Rasul tetap menyampaikannya saat itu di Bukit Safa. Tetapi bagaimana respon orang-orang kaum Quraisy? Respon orang-orang Quraisy yaitu
menolak dakwah agama tauhid, agama Allah, bahkan menjelek-jelekan dan mengolok-olok, termasuk pamannya Nabi sendiri. Siapa itu? Bahkan pamannya, tetapi beliau tetap menyampaikan itu sifat sifat yang benar-benar dan juga suatu saat itu saat renovasi Ka'bah, kemudian di sana terdapat pertengkaran dan perbuatan siapakah yang paling berhak meletakkan hajar aswad. Di sana terjadi pertikaian antara para pemimpin Quraisy. Habis itu Nabi Muhammad bagaimana? Beliau mengambil langkah dengan meletakkan sorbannya. Kemudian batu tersebut ditaruh di atas sorban. Kemudian mengajak seluruh pemimpin untuk membawa batu tersebut secara jadi jalan inilah yang diambil Rasul, itu membuahkan hati para pemimpin secara rohul apapun. Alhamdulillah. Salam Nabi Muhammad. Maka Rasulullah disebut dengan anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbekas di hati kita? Ya, yes or no? Sholat di dalam dada, saat kita merasakan dalam pakaian kita membaca. Kalau kita ikuti kepada Rasul, mengatasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berbekas di hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki cita dan empati yang melampaui zaman. Rasulullah sudah hidup 448 Hijriah tahun yang lalu, tapi rasa cinta Rasulullah masih terasa di zaman sekarang. Yes or no? Yes or no? Cinta Rasul masih terasa sampai sekarang. Maka jangan sampai kita lupa berselawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Setiap nabi itu memiliki Quran mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud, bukan hadis dari riwayat Bukhari, setiap nabi memiliki Quran mustajab. Dan aku ini menggunakan doa mustajab itu untuk memberi syafaat kepada umatmu di hari akhirat. Kalian tahu apa yang diucapkan Rasul saat akhir hayatnya? Apa yang diucapkan Rasul? Ummati, ummati.
Pertama cinta Rasul kepada minta umatnya. Ada pernah ketemu, karena sudah berbeda dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, wahai kaumku, ikutlah denganku dan menyembah Tuhanku. Tapi bagaimana respon umatnya? Mereka kemudian Nabi Nuh berkata lagi, ikutlah bersamaku, jika tidak nanti kalian akan tenggelam oleh banjir. Walaupun kamu bersembunyi di pucuk bumi. Akhirnya apa? Busuknya tahunnya itu tenggelam. Itu berarti Nabi Nuh. Satu lagi kisah Nabi Lut. Nabi Lut diutus oleh Allah berdakwah di negeri Sodom. Itu Sodom yang sudah sangat rusak. Adanya penculikan, adanya perzinahan, ada penyimpangan, menyertai sesama. Salah satu yang mendukung itu adalah istrinya Nabi Lut sendiri. Kemudian Nabi Lut berkata kepada umatnya, ikutlah denganku dan sembahlah Tuhanku Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jika tidak, besok kalian akan dibucai apa? Bucai batu dan diberi dan dibolak-balik. Akhirnya pada malam hari Allah mengutus dua malaikat berwujud manusia yang sangat tampan menjemput Nabi Lut dan kaumnya untuk pergi meninggalkan negeri Sodom. Dan keesokannya akan pergi negeri Sodom dibucai dengan dikasih. Berbeda dengan Nabi Muhammad juga, Nabi beliau digunakan untuk keselamatan. Saat di padang mahsyar nanti seluruh umat manusia kebingungan untuk mendapatkan keadilan. Umat manusia mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi semua Nabi bersama. Tapi kepada Nabi Muhammad, hidupku, datanglah kepada Nabi yang lain. Kenapa Nabi terdahulu seperti itu? Karena mereka masih memikirkan atas kesalahan. Kemudian datang Nabi Muhammad berkata, Analah, akulah yang akan memberikan syafaat kepada umatku. Akhirnya seluruh umat manusia berkumpul di sekitar. Setelah itu Rasul datang menghadap Iat di bawah singgasananya Allah, menghadap di bawah arus. Beliau bersujud sangat panjang, meminta keselamatan, meminta syafaat untuk keselamatan. Setelah sujudnya dialog yang sangat panjang, akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hamba memiliki sedikit iman, masih mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Rasulullah adalah teladan utama keselamatan. Kalian tahu Omku? Apa itu Omku? Omku, omong. Rasulullah itu bukan orang yang hanya memberikan ceramah, bukan hanya memberikan perintah, tetapi Rasulullah ini juga memberikan contoh. Rasulullah ini memberikan contoh.
Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima tahun mala tahun, apa yang kau katakan tetapi tidak kau kerjakan. Kalau Ramadan indallah la takunu mala tahun, sungguh Allah benar-benar murka kepada hambanya yang hanya mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Ada suatu kisah. Saat itu Rasulullah SAW bersama para jamaah dengan para sahabatnya berjumlah 1.400 jamaah dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umrah, melaksanakan ibadah umrah. Tidak sebelah mereka hanya oleh siapa? Tidak oleh Hafiz. Dan akhirnya terjadilah suatu perjanjian Hudaybiyah. Ada salah satu poin yang kurang adil, tidak kurang adil. Yaitu kaum muslimin dan muslimat dilarang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun itu. Kemudian apa yang dikatakan para sahabat? Mereka sudah jauh dari Madinah, sudah memakai kain ihram yang bersih dan rapi, sudah membawa dengan kuda. Tetapi sesaat itu mereka tidak sendiri melaksanakan ibadah. Setidak kira-kira para sahabat sangat sedih. Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, karena kita tidak jadi melakukan ibadah umrah, maka seberilah dengan mengucapkan dan cukuplah rambutmu untuk tahlul sebagai isyarat selesai ihram. Rasulullah berkata seperti hingga 3 kali. Tetapi tidak ada satu pun sahabat yang tergerak. Semua sahabat ini jadi tahu. Rasulullah berkata sekali, mengapa seperti itu? Karena para sahabat merasa shock. Mereka tidak enak, sangat kecewa. Sudah masuk ihram, sudah melakukan umrah, seterusnya, tetapi kita tidak jadi umrah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kendaraan ini dan curhat kepada istrinya Ummu Salamah. Wahai istriku, bagaimana ini? Ummu Salamah memberikan berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu memanggil kami? Apakah kamu mendengar sahabat-sahabatku seperti itu? Jika tidak, keluarlah sekarang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan langsung sembelilah dengan tunganmu dan cukurlah rambutmu. Setelah itu Rasulullah keluar dari tenda dan langsung membeli dengan tungannya dan memotong rambutmu. Itu namanya memberikan contoh secara langsung. Jadi para sahabatnya setelah terturun sedih iman, setelah melihat contoh Rasul, para sahabat langsung disibukkan dengan membeli hewan dan memotong rambut. Itulah kekuatan dari memberikan contoh. Bukan apa? Allah. Saudara Nabi Muhammad.
kita merenungkan diri, mengapa umat Islam sekarang itu semakin jauh dari ajaran Rasul. Dan merasakan manusia seperti jauh dari ajaran Rasul. Silakan merenungkan diri. Zaman sekarang orang-orang sudah melakukan segala macam hal demi mendapatkan harta, tahta, tervaluasi di media sosial. Sehingga mereka sampai-sampainya menembus batas halal haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hari nanti kaum muslimin dan muslimat itu akan berjumpa dengan penyakit wahyu. Apa itu wahyu? Cinta dunia berakhir mati. Kemudian penyebab yang lain, kita ini sudah kehilangan figur uswah. Apa itu figur uswah? Idola. Anak-anak zaman sekarang lebih suka idolakan golongan artis, influencer. Sekarang ada yang mengidolakan Rasul, sekarang yang mengidolakan para hadirin dan sahabat-sahabat. Itulah mengapa kita semakin jauh dari Rasulullah SAW. Kita melakukan ibadah segala macam dari pagi hingga petang. Kalau melaksanakannya dengan sepenuh hati atau hanya formalitas. Kalau melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati atau formalitas, dengan mengharap ridho Allah atau hanya formalitas. Kalian takbir, sholat subuh, sebelum asar, maghrib, isya, dengan sepenuh hati atau formalitas. Banyak di antara kita sudah melaksanakan sholat, tetapi masih kalau kamu sudah sholat tetapi amal burukmu masih terus, berarti sholatnya tidak. Karena apa? Bisa jadi makanan yang haram, bisa jadi karena wudhunya, bisa jadi karena saat pipis pengalaman artinya pakaiannya, artinya sholatnya tidak. Ayo, mari kita berpikir. Kemudian saat membaca Al-Quran itu hanya formalitas atau dengan sepenuh hati. Kita membaca Al-Quran dengan mengejar banyak kata, tetapi lupa dengan esensinya, lupa dengan memahami. Alhamdulillah kita mulai tahun ini sudah mulai memahami secara kontekstual. Fitnah akhir zaman tahun 1900 sudah benar-benar menyerang. Era globalisasi ini benar-benar menyerang kita. Hal-hal yang dulu merasa tabu, hal-hal yang dulu merasa sangat berdosa, tetapi zaman sekarang itu hanya seperti apa? Biasa. Hal yang dulu dirasa
dosa banyak, tetapi zaman sekarang sudah dinormali. Astagfirullah. Pernahlah seperti itu, nah. Jangan menormalisasikan hal yang salah. Dan yang tadi awal tadi apa yang pertama mengapa Rasul kita sebagai bermanfaat suatu, kemudian mengapa Rasulullah itu yang ketiga, Rasul itu kita hanya Rasul itu menetapkan contoh daripada dosa, bukan hanya ngomong tapi perintah. Kemudian ingat, renungkan zaman sekarang kita sudah mengambil jauh dari acara. Mungkin untuk sekian dari kita, apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang benar, itu pertanyaan dari Allah. Jika ada yang salah, itu pertanyaan dari saya. Jadi seperti dipantau ya, mengambil untuk dipangan. Memperindah barunya kami. Mengajarkan waktu merusak zaman. Mengembali kepada kata saya untuk seluruh pertanyaan terima kasih anak-anak yang saya ingin. Mohon maaf atas segala salah. Kensutra kensulinan tidak beribadah atau ini. Cukup sekian kalau yang saya sampaikan. Semoga berkat menjadi berkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.